saja, suasana bersahaja. Penat dalam bekerja, terobati seketika. Kopi bak sebuah kata, kata dalam berkarya. Hilangkan penat, yo ngopi, pasti ada solusi. Ngopi helu, ngopi helu, yo ngopi helu, ngopi helu, ngopi helu, yo ngopi helu. Ngobrolin apa saja, suasana bersahaja. Penat dalam bekerja, terobati seketika. Kopi bak sebuah kata, kata dalam berkarya. Hilangkan penat, yo ngopi, pasti ada solusi. Ngopi helu, yo ngopi helu, ngopi helu, yo ngopi helu, ngopi helu, yo ngopi helu, ngopi helu, yo ngopi helu. Halo, apa kabar? Balik lagi Ngopi Helu untuk menemani Anda tentunya hari ini bersama saya Rina Ardila dan juga teman saya. Ada Cacan menemani Ngopi Helu edisi kali ini. Kita akan bicara tentang dunia olah tubuh. Ini berat banget pembahasannya karena berhubungan sama beban. Kalau kamu punya beban mental, beban lingkungan, beban sosial, Beban hidup, beban diri, beban masyarakat gitu. Kita harus diskusi sama bintang tamu kita karena memang ini berkaitan dengan olah tubuh. betul Seni sekali. mengolah tubuh. Betul. Karena sebenarnya tubuh kita itu adalah seni. Kita aja yang mau create gimana. Asik. Wow, sudah hadir bersama kita hari ini ada hitungannya dua atlet ya berarti ya? Menyebutnya adalah atlet. Atlet ya? Oke, Benar, kalau atlet gitu ya? kita boleh present hari ini adalah... Ada Bang Joseph dan juga ada Bang Ipin. Saya menyebutnya abang-abang ya. Abang-abang. Nanti nomor rekening ada di bawah ya. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, baik. Sehat. Oke. Kalau dilihat dari muka semuanya sehat semua nih. Sehat dari badannya sehat. Sehat semuanya. Iya. Ini Bang Joseph, ini Bang Arifin. Yes. Ini dua-duanya sama-sama pencinta seni olah tubuh. Itu menyebutnya apa sih namanya? Bodybuilding. Ya. Bodybuilding atau bodybuilder sih? Bodybuilder orangnya ya? Iya. Orangnya. Kalau bodybuilding bentuk kategori Kegiatannya. kegiatannya. Izin dulu nih, ada Bang Joseph sama Bang Arifin. Saya ke Bang Joseph dulu. Kalau pertama-pertama nih nyemplung ke dunia fitness apa gym sih menyebutnya? Gym bisa, Gym? fitness Ya, bisa. gym bisa. Gym itu tempatnya kan? Fitness itu kegiatan. Terbalik gak sih? Gak tau kan kamu pro. Pertama mulanya, kenapa bisa kecemplung ke situ? Ke olahraga ini maksudnya. Kapan dan kenapa bagaimana? Kepo nih? Iya, baik. Memang terima kasih. Jadi mulai itu di 2017. 2017. Tahun 2017 ya. Berarti dari sekarang 8 tahunan ya? Kurang lebih sekitar 8 tahun. Diajak teman-teman juga. Di bawah tekanan? Enggak juga, diajak aja buat ini gabung buat di gym. Seperti itu. Lalu lama-lama asik, enak. Jadi keterusan sampai sekarang kayak gitu. Mulanya tuh apa karena diajak? Karena diajak Penasaran aja. apa sih sebenarnya? Kan setiap orang ada motivasinya nih. Iya. Patah hati? Enggak juga. Biasanya postur badannya sebelumnya apakah terlalu kurus, apakah terlalu gemuk? Iya. Sampai akhirnya mau diajak kurus sih, agak kurus. Agak kurus. Iya. Agak kurus. Kalau Mas Arifin gimana? Awal asal mula-mulanya? Diajak teman juga. Oh berarti ini Semuanya bisa diajak dipengaruhi sama ya? teman. Agak di Terus ini ya, pengen- agak Iya. diajak. Temen lihat teman badan bagus pengen ikut Pengen gitu. juga. Iya. Oh motivasinya di Iya. situ. Tahun berapa kalau Mas Arifin mulai? 2016. 16, Oh lebih dahulu. duluan, 2016. Oke, zaman dulu itu kan berarti ngelihat teman-teman yang nge-gym gitu ya, fitness gitu. Itu kan adalah yang
agak jarang banget ya Iya. di tahun-tahun itu. Iya, Kalau 2015 sekarang udah banyak orang yang mulai ngeh gitu. Itu memulainya tuh susah gak sih? Apa kayak ogahan, nggak berani apa malu gitu? Kan kita setiap orang beda-beda nih motivasinya ketika memulai gitu. Kalau Mas Joseph gimana? Ya memang pas kita untuk pertama kali kan ke situ memang tempat baru kan, jadi belum terlalu mengenal. Jadi untuk teman-temannya juga Temennya baik ya? baik care gitu, mau Mau ngajarin. tentang pemakaian alat dan tujuan target latihan yang Apa sih pakai dituju gitu. PT-PT nggak sih? Apa Personal trainer ya? Dulu itu karena teman-teman udah sering Kalau Main zaman juga. dulu Main, itu ya iya. kayak bro Untuk- fitness gitu ya, kayak saling ngajarin aja ya. Kalau Iya. zaman dulu itu. Oh, lebih kepada dibantuin, di sharing sama teman-teman gitu ya ya? main bareng Oh, apa oke. gitu, join bareng untuk latihan gym. Oke. Untuk PT kayaknya di zaman itu 2017 nggak terlalu terlalu banyak sampai kayak sekarang ya. Kayak sekarang. Iya seperti itu. Kalau Mas Arifin juga berarti sharing sama teman juga berarti? Sama. berarti? Ikut teman. Awalnya gerakannya sembarang juga. Salah juga ya. Sembarangan. awal-awal. Nah, ketika proses latihan pertama nih, ini kan Rina juga sebenarnya anak gym juga kan? Enggak ah. Itu tuh sempat ngalamin masalah nggak? Maksudnya kan saya tuh kayak pernah dengar bahwa kalau kita nge-gym salah ngambil posisi apa gitu, kuda-kuda, Salah teknik. salah teknik, itu pernah jadi ada masalah nggak di zaman itu? Cedera. Cedera atau sejenisnya? Pernah ya itu ya cedera di bagian bahu kan. Iya. Lalu kalau terkait habis latihan kita yang DOMS tuh masih ada sih terasa kayak pegal-pegal kayak gitu ya. Kalau pegel-pegel katanya memang harus ya? Pasti terjadi ya Mas ya? Memang biasa kalau iya. Iya, Masih baru terjadi. kalau awal-awal biasa Iya. terjadi. Oke. Menariknya apa sih sebenarnya kalau nge-gym pribadi dari Mas Arifin sama Mas Joseph? Kok bertahan sampai sekian tahun gitu di dunia gym? Kan kadang ada yang kayak 2-3 bulan Udah aja udah gitu. oke bagus itu udah gitu. Buyar dia. Silakan. Kalau duluan. untuk saya badannya pengen bagus terus pengennya. Pengennya menjaga badan tetap bagus terus Iya. gitu. Oke. Kalau Mas Joseph? Kalau saya sendiri sih karena setelah nge-gym itu ini apa ya? Kelihatan gitu karena dibawa di badan terus setiap hari kayak gitu. Oke. Jadi memang apa ya baik gitu ininya olahraganya. Makanya tetap menjaga sampai sekarang. Berarti ini kalau Rina juga menjaga bentuk badan ya Rina ya? Iya, Iya. menjaga. Iya. Kamu nggak mau ditanya mau sharing sesama Iya. teman partner gym nih? Kan kalau aku kan Kamu juga kan? aku newbie. Dan kamu juga. Aku terlalu banyak mengangkat beban hidup Rin. Wow, takut banget. Kalau mau angkat apa tuh istilah barbel ya? Barbel. I know barbel gitu Barbel. tapi itu kayak PR banget dalam hidup aku Rin. Penting tahu, kamu penting harus melatih tulang punggung. Ini punggung kamu harus dilatih Ya, biar karena kuat aku tulang jadi punggung. tulang punggung keluarga. Kalau Mas Arifin sama Mas Joseph nih, akhirnya kan udah dari lama gitu. Iya. Terus mulai kayak, oh kok kepalang tanggung nggak cuma olahraga doang gitu, diseriusin menjadi Mulai bodybuilding. dari yang awalnya tadi cuman ikut-ikutan teman, terus kok sekarang ikut lomba gitu loh. Ikut terus mungkin ya, udah selalu ikut ya? Lomba Iya, ikut terus. kalau ada event ya ikut meramaikan juga gitu. Kok bisa tiba-tiba mau ikut lomba? Kan lomba ini kayaknya persiapannya lebih ekstra dibanding kalau kita cuma untuk menjaga sehari-hari ya gitu. Kenapa? Mas kan capek diet, Mas. Kalau kemarin tuh event pertama itu ada di Palma juga, Tahun berapa itu? 2022, 2022. 2022 ya. Itu berarti setelah masih 2018 ya tadi ya? 2017. 17 berarti setelah 5 tahun nge-gym tahun, untuk ya. memperbaiki porsi di badan gitu. Iya. Akhirnya nyemplung ke bodybuilding. Iya. 2008. Lomba, coba ikut 2022. lomba. Coba-coba karena kebetulan kan di Kota Palangkaraya, jadi mumpung di Palangka dekat aja, ikutan aja kayak gitu ya. Puji Tuhan juara 1 juga pas Langsung? penampilan pertama gitu ikut ya juara 1 juga kayak gitu di kelas main fitness. Itu yang kelas yang paling pertama ya. Ya Oke. Lalu- Ada berapa kelasnya sih Mas Joseph kalau lomba begitu biasanya? biasanya ada 3, ada main fitness, ada main sport dan main atletik. Bedanya? Bedanya size, penilaian dari dewan juri juga. Kalau kau seperti main fitness kan uppernya aja ya, Iya. bagian atas tubuh. Kalau main sport bagian atas tubuh juga sedikit di bagian betis. Kalau yang main atletik itu keseluruhan hampir seperti binaraga. Wow. Iya. Mau menuju ke sana nggak sih Mas Joseph?
Kemarin sudah di Palma Kemarin yang sudah. Yang tanggal terbaru ini? 24 iya. Oh, oke. Dan puji Tuhan juga juara 1. Wih, gokil. Padahal yang ikut lomba juga dari Kalsel ya. Kalsel Ya, juga banyak datang ya. teman-teman dari Kalsel juga gabung. Jadi kemarin lumayan banyak pesertanya sebenarnya. Kalau Mas Arifin gimana? Arifin kemarin juga juara. Pertama jeblosin diri ke bodybuilding kapan? Lombanya kapan pertama kali Mas Pertama ingat kali nggak? sama dengan Bang Yosef. Besti banget. Oh, oke. Pertama kali. Oh, pertama kali Kenapa? 2022. Dua-dua ya. Kenapa harus joinan gitu? Karena ada partner yang sama. Oleh satu tempat gym waktu itu di ini squad Oke, gym juga ya. berarti itu di situ. satu tempat gym yang sama, ada turnamen event gas gitu ya. Ikut Iya. semuanya. Apa kelasnya sama nggak sih tadi? Kelasnya waktu lokal itu sama. Sama. Yang Sama pertama, untuk yang lokal, pertama. seleksi kota kan itu kan. Oh, Iya. seleksi Jadi kota. sama. Oke. Kalau Mas Arifin dapat pos apa? Juara 2 itu kemarin. Iya. Temen kelas yang banget sama ini. ya? Kelasnya sama. Gokil. Berarti lokal Cacan itu juara kelas. berapa? Hah, dari belakang sih. Dari belakang. Enggak, Cacan masih on the way ya. Dia 2026 nanti. Emang iya, Rin? Go. Kamu tahu banget ya? Mereka aja butuh 4 tahun, 5 tahun loh sampai menuju bodybuilding. Kan siapa tahu kamu bisa lebih cepat. Iya, mungkin itu atas kehendak yang Karena di atas ya. sekarang kalau kita lihat dunia fitness juga kan terus berkembang ya, Mas. Betul. Kalau kita dulu di zaman 2016, 2017 untuk mencari ilmu pun kita masih pakai old school kan. Kalau sekarang tuh kita buka Instagram sudah muncul udah banyak nih self fitnessnya apa segala macam. Jadi orang udah gampang belajar. Dan sekarang juga yang ke fitness juga lebih banyak dibanding yang dulu kan. Iya. Nah, kalau target selanjutnya apa nih? Kan udah nih juara 1 di kelas terbaru. Iya, betul. Targetnya apa lagi? Mau ikut ke lomba kemana lagi? Nasional mungkin? Targetnya memang ya ada harapannya memang ke ini ikut kejuaraan nasional pasti kan. Seperti itu. Oke, berarti ini prosesnya adalah kita lokal dulu, Lokal, ya. proses diri sendiri sama lokal dulu, akhirnya nanti bisa tetap akan targetnya ke Nasional. nasional. Iya, betul. Mau ikut event yang multi atau antar negara nggak nanti? Oh bisa juga ya, ujung-ujungnya Saya go mau nanya, international ya. beneran, iya kan Go itu international. bagian dari seni olah tubuh yang apa namanya ada kesempatannya, Iya. ada eventnya, tempatnya gitu, ada juga tempatnya gitu. juga gitu. Ada nggak target mas? Kalau sampai ikut Kalau ada angan-angan mungkin ada, tapi ya mau ya. ada juga sih kalau ada jalan dan rezekinya. Nah, ini kan untuk menuju ke tahap itu kan banyak proses ya. Artinya nggak cuma nge-gym tiap hari gitu bahasanya ya. Sebenarnya apa sih persiapannya seorang kita yang nge-gym aja akhirnya menuju ke bodybuilding terus ikut turnamen. Dia prosesnya apa aja yang Mas Joseph sama Mas Arifin lampaui gitu. Apa dulu nih? Apakah nge-gym aja terus nanti ada turnamen baru ngegiat gitu atau gimana? Oh, untuk sementara ini ketika belum ada event kita tetap maintenance. Maintenance. Tetap. Ya kayak tetap latihan, lalu menjaga pola makan, istirahat. Kayaknya memang yang 3 itu sih yang lebih kita tekankan. Pola makannya sih, Pola nutrisinya, Sama pola istirahatnya pola tidurnya. istirahat dan pola latihannya yang kekurangan kita evaluasi. Seperti itu nanti setelah misalnya ada event yang akan kita ikuti, kita lebih agak intensif seperti itu. Kalau dari Mas Arifin sama Mas Joseph nih, latihan intensif versi yang menuju bodybuilding itu seperti apa sih Mas? Latihannya? Latihannya Harus berapa? kayak gimana? Berapa lama? kali seminggu? Berapa kali seminggu? Berapa jam? Apa setiap tubuh orang, badan orang beda-beda gitu cara latihannya? Ya betul. Kalau saya pribadi untuk latihannya itu hampir ini ya dari otot-otot besar semua. Artinya kaki tetap latihan, punggung dan dada, bahu gitu. Lalu setiap sesinya saya tutup dengan kardio kayak gitu. Oke. Kalau Mas Arifin gimana? Apakah porsinya sama juga atau beda? Tiap hari latihan juga. Tiap hari latihan? Tiap hari latihan. Berapa jam sih Mas kalau nge-gym biasanya? Kurang lebih 2 jam. 2 jam? 2 jam. Aku 1 jam aja udah KO Ah bohong, kamu 3 jam kamu sambil Bisa, ngegosip. iya. Enggak, enak aja kan ya, aku sambil sauna ya. Berarti termasuk juga dengan atur pola makan ya Mas Arifin? Pola makannya juga sama istirahat cukup. Iya, pertanyaan pertama saya adalah pola makannya makan apa sih sebenarnya polanya? Kan ada sistem diet tuh. Kita pernah belajar diet yang makanan sehat gitu-gitu. Iya, ada cutting dan ada bulking. Apalagi tuh. Itu gimana Mas Arifin? Kalau Makanannya gimana? makannya kurangi gula, garam, minyak. Dan kurangi mikirin dia. Gula, garam dan minyak Iya. dikurangi. Kurangin. Apa dong yang dimakan dong? Ya makan Ya, aja. bisa dikukus, direbus atau dibakar. Dikukus, dibakar ya? Iya. Oke, berarti emang pola makan ngaruh ya ini? Ngaruh. Oke.
Silakan Ibu Parina. Kan kamu harus sharing Rin. Oh, harus sharing gitu ya? Iyalah. Aku baru. Kan kamu juga sebagai, saya sebut nih. Itu tadi. Nah, kalau teman-teman di rumah bertanya-tanya nih, kalau gym tuh kan kita mikirnya mau nge-gym nih tapi takut gitu. Takut katanya orang gym sombong-sombong nggak mau ngajarin katanya. Iya nggak Mas? Bener nggak sih? Bener nggak sih? Sebagai senior kadang orang mau nanya sungkan gitu, tapi nggak dihirauin. Pernah nggak sih dikira sombong di gym? Mungkin ya, mungkin. Tapi kan kalau kita di gym tuh ya satu sisi kan kita fokus pada diri kita dalam latihannya. Ya. Tapi kalau ada teman-teman yang baru datang mau nanya, kita tetap welcome untuk ini Sebenarnya pasti sharing. dikasih tahu aja Ya. kalau mau nanya ya. Ya kita aja yang menjaga supaya dia sedang latihan lalu kita tiba-tiba datang kayak mau ngajarin gitu kan, kita tetap menjaga juga karena dia nggak minta, kita nggak ini kan. Kalau dia diminta nanya, pasti dibantu tuh. Kalau ditanya pasti dijawab ya kita pasti ya. ya kayak gitu. Gitu. Jadi nggak sombong. Iya. Biasa aja. Kamu kenapa sih? Kok kamu yang sensi sama aku? Aku kan anak baru. Oh, kamu anak baru Anak ya? baru. Oh, oke Nes. Baru-baru mau coba. Semua sebenarnya. orang akan fitness pada waktunya Betul. kan. Iya. Tapi kalau sejauh ini nih perkembangan dunia olahraga ya, apalagi untuk alat bantunya gitu kan. Kalau di gym itu kan dia banyak nih. Di fitness sih apa gym sih aku lupa deh. Beda gym sama fitness apa sih? Di gym. Di gym itu tempatnya ya. Tempatnya Jadi gym. fitness adalah kegiatannya. Jadi Betul. tempat gym itu kan dari dulu sampai sekarang tuh beda ya. Selalu ada perbaruan inovasi gitu. Kalau sama alat yang dulu sama alat yang sekarang, sebenarnya tuh secara fungsi kan sama, tapi secara model dan tipe beda Iya. gitu. Betul. Nah, itu lebih enak di masa awal-awal mencoba dulu kah? Atau di yang sekarang-sekarang untuk alat-alatnya? Lebih menantang mana? Kurang lebih secara model ya, model dan tampilannya memang yang terbaru sekarang lebih sisi akurasi untuk target otot latihannya Oh gitu. kayak gitu. Tetapi yang old school kayak dumbbell itu memang tetap menjadi favorit. Iya, betul. Dumbbell itu memang Dumbbell itu. Saya lebih belum mencintai favorit. dumbbell gimana dong? Saya takut ngantong pas diangkat Iya. ngantongin gitu. Mau pulang. Agak ngeri ya, Lumayan. jiwa-jiwanya ya. Lumayan. Gas 3 kilo aja mahal loh. Iya. Apalagi gas 12 kilo ya nggak, Mas? Iya. Mahal kan? Cuman kamu yang berpikiran seperti itu loh. Semua tuh ada nilai ekonomisnya, Rina, ya kan? Tapi memang dumbbell kan manual ya. Iya, Itu memang manual. tetap menjadi favorit juga Betul. ya. Oke. Mas Arifin suka main apa? Kita ngaku aja. Semua alat dimainkan? Kalau saya lebih paling suka ya barbell. Barbell ya? Iya. Oke. Kalau dumbbell, barbell. Oh iya beda ukuran ya? Iya. Iya, oke. Nah, kalau alat dulu sama sekarang gitu, secara proses untuk ke badan kita itu tinggal kita yang menentukan pilihan alatnya aja atau memang kalau ikut bodybuilding tuh harus kamu fokusnya di sini main ini gitu. Gimana? Tergantung yang ketika memang beberapa orang tuh ketika dia mau latihan ya dia harus pasti menentukan oh nih misalnya hari Senin biasa terkenal tuh dengan jargon international chest day kan, biasa Senin tuh main push day, jadi tentu dia nanti memilih latihan-latihan yang betul untuk di hari Senin tuh dia biasa main chest press atau cable fly yang khusus untuk latihan dada seperti itu. Berarti tergantung dari kita mau set apa di hari itu. Betul. Kalau Rina biasa nge-gym ngapain? Aku bergosip. Oh, wah, efektif banget ya. Enggak, kalau aku I love Monday-nya hari Senin itu leg day. Leg day ya. Oh gitu. Iya, yang sakit sama ya? duluan. Oh, kamu sama? Iya, aku juga leg day Wow. juga. Tapi itu bagus supaya nggak penuh di mesin Di tempat mesin- chest day. ah, Iya, jadi iya juga. ngumpul Mas-masnya ya. agak terganggu kayaknya kalau mbak-mbak. Ya, Biar jadi mas-masnya dada dulu. jadi nggak di sana. ngantri di situ. Ada cerita dari teman-teman yang nge-gym juga nih. Katanya dalam seminggu itu kan ada 7 hari gitu. Jadi dia gunakan 2 hari untuk rest gitu. Betul. Entah Sabtu Minggu atau hari apapun gitu. Jadi si 3 harinya buat leg day, 2 harinya buat atas gitu. Itu porsinya bener apa kita sesuaikan sama kebutuhan kita lagi? Betul sih. Sekarang udah banyak sih pola program latihan. Kalau saya biasanya pakai PPL, Apa itu PPL? push pull leg Push, gitu. pull, leg. Push, Yes. dorong, tarik, kaki. Kaki iya, jadi semua. Kita ambil itu napas, dibuang. Ya? Beda ya ini? Beda. Beda ya? Oh berarti itu ada polanya ya? Ya. Oke. Ada juga pola yang lain dia main upper baru lower. Jadi seperti kata tadi itu dia mungkin upper di 2 hari lalu 3 harinya lower dia main kaki. Supaya ngebalance Yes. apa namanya bentuk latihannya. Tubuhnya ya. Pernah nggak sih menemukan latihan yang sampai bikin maaf
drop kelelahan sampai sakit gitu, Mas Joseph, Mas Arifin? Pernah nemu nggak? Pernah mengalami atau kita udah sadar diri cukup udah gitu? Pernah Kalau sih. saya belum. Belum ya? Kalau Mas Arifin, ya Joseph gimana? Ya pernah kalau pakai ini pola program failure, istilahnya failure iya, sampai failure. kita memang nggak bisa ngangkat beban tersebut, sampai kita kan sesekali mau mencoba batas Kemampuan endurance ya, ya, tingkat ketahanan otot kita, dan di failure itu memang menguras energi Iya, ya. betul. Tapi sebaiknya nggak dicoba apabila kondisi badan nggak fit, itu betul-betul Jangan menguras dipaksain, ya, memang menguras jangan dipaksa. tenaga dan energi. Besoknya apa tingkat kelelahannya itu sangat tinggi, nggak seperti biasanya. Oke. Kayak gitu sih. Saya mau bergosip dulu nih. Ini kamu jawab juga ya, Mas Arifin sama Mas Joseph juga harus jawab juga. Ngapain sih ngabisin waktu sama besi-besi di situ? Ayo, aku mau dengar jawaban dari Iya. tim bodybuilding 1, 2, 3. Iya. Gimana? Kalau Mas Arifin gimana dengan statement ini? Ngapain sih ngabisin waktu sama besi-besi gitu? Cinta Mending banget sama nongkrong. besi gitu. Kenapa tuh Mas? Pengen bugar, pengen sehat. Pengen bugar, pengen sehat. Jawabannya singkat banget loh. Bugar dan sehat. Oke. Kalau Mas Joseph, awas singkat ya, nggak boleh kata ya. Panjang. Iya, memang kurang lebih hampir sama sih, tapi memang apa ada passion ya. Akhirnya tuh passion. Ada Iya, passion. jadi misalnya kalau kita nggak nge-gym misalnya seminggu itu, Langsung kayaknya tantrum ya. kayaknya ada yang kurang gitu. Kayak lemas gitu di badan, justru sakit. Ada yang kurang. Lalu memang istilahnya ada hormon endorfin ya. Endorfin tuh kayak melepaskan hormon stres. Jadi kita kayak bahagia gitu kalau udah Selesai nge-gym, keluar keringat, Iya. merasa bugar, sehat. Kayak gitu sih ada dirasakan dalam tubuh. Oke, sebelum ke Rina ya untuk Iya. menjawab ya, kayak saya butuh nge-gym ya untuk merilis emosi dan stres saya. Emang sudah, kan Oh kamu gitu. memang sudah gym kan? Oh gitu. Kamu sudah Kamu lebih memulai tahu kan? banget daripada aku. Kamu sudah memulai kan? Oh iya, oke. Butuh afirmasi banget sih. Ini kalau sama apa namanya? Kalau kita nge-gym tuh semangatnya apa sih Mas di gym? Ketemu alat kah, ketemu temen kah, atau gimana? Semua suasana di gym, lalu teman-teman di gym juga kayak gitu. Lalu Itu ngaruh juga? itu pengaruh apa sebelumnya yang kita moodnya mungkin agak ini ya, tapi setelah Ketemu teman. ketemu gym, ketemu teman juga, kita berubah, lebih berenergi lah. Seperti itu. Pernah Mas Arifin sama Joseph apakah juga mengambil program untuk memberikan train buat orang kah gitu? Atau Personal sebagai trainer? PT kah juga? Atau gimana? Betul, untuk waktu ini ada memberikan. Memang ada beberapa teman-teman yang minta Ya. dibantu juga akhirnya. Iya, Oke. ada sih. Mas Arifin juga sama? Kalau saya belum bisa bagi waktunya. Oh belum bisa Lebih ke Cuma diri belum sendiri bisa dulu diri ya. sendiri aja. untuk diri sendiri dulu ya. Kalau Mas Joseph berarti bisa bantuin ya untuk nge-PT ya. Betul, ya. Oke. Kalau nge-PT tuh berarti juga membantu mengatur pola makan teman-teman juga ya. Ya. Iya. Kalau bahasa apa namanya bahasa Thailandnya bedungil gitu anaknya gimana? Apa ya? Nggak bisa ketolong itu udah. Ya. Kayak jangan gorengan dulu, jangan basah yang terlalu bening dulu, tapi digas saya terus sama itu gimana Mas? Karena PT kan tugasnya bukan buat itu ya Mas sebenarnya. Karena Dia memberikan tidak bisa dikontrol. mengingatkan aja. Iya. Tapi kalau si personal tidak mau kerja sama ya progres selamat di kamu Iya. juga gitu. Betul. Itu kan tergantung pribadi orang masing-masing nih. Kalaupun dia pakai PT termahal pun, Iya. kalau dia tidak bisa disiplin sama badannya sendiri juga sia-sia. Oh sih ya, Iya. aku punya lagunya Sia-sia. tuh. Nggak mau. Sia-sia. Nih, Mas Yusuf sama Mas Arifin ya. Kalau kita ngeliat kan sekarang ini banyak banget teman-teman kita yang nge-gym juga nih. Ada beberapa teman-teman saya juga gitu. Nah, ngeliatnya tuh bodybuilding itu sebuah panggilan atau memang kayak ajang unjuk bakat saja atau gimana sebenarnya? Kan ini bakat kan, seni olah tubuh ini adalah bakat Betul. untuk keinginan dan kebutuhan yang dilatih itu. Menurut Mas Arifin sama Mas Joseph yang sudah beberapa kali turnamen, ngeliatnya sebagai apa? Bentuk kompetisi kah? Apa yang memotivasi diri masing-masing kah? Atau gimana? Kita kembali kepada niat nih, ayo dijawab. Kalau Beneran, karena tuh untuk sampai ke tahap itu tuh susah banget. betul. Gimana? Perjalanannya panjang. Perjalanannya panjang. Gimana Mas Joseph? Kalau saya pribadi memang motivasi ya, pengen apa seperti garis finish dalam Lari ya? ya. Jadi oh nih ada ajangnya nih, seperti itu. Coba ikut meramaikan dan
diapresiasi gitu. Jadi tetap semangat untuk menjaga ini di dalam dunia gym, tetap latihan, tetap menjaga pola makan, istirahat kayak gitu. Jadi tetap terjaga semangatnya kan. Mungkin teman-teman ada yang lain tuh ada yang surut semangatnya seperti itu. Kenapa mereka bisa jadi surut tuh? Apa Bosan sih bahasanya sih itu kayak drop ngelihat teman-teman lebih bagus gitu gimana Mas? Banyak faktor sih mungkin ya. Kalau secara pribadi teman-teman yang cerita itu ya karena mungkin satu bagi waktu. Yang kemudian ya itu tadi ya kata Mbak Rina tentang menjaga pola makan ya, disiplinnya. Dia mau makannya yang terserah dia mau aja gitu, kayak Kayak gitu. ditampar deh. Iya. Itu kamu ya? Oh, kamu ngomongin diri kamu sendiri ya? Iya ternyata? biasa dong Mbak Rina. Sebenarnya tuh nggak menyiksa itu Ya Mas. nggak Cuman terlalu awalnya se ekstrim aja. itu juga. Oh gitu. Iya, cuman perlu awalnya aja. Nanti Ya, kalau sudah seperti ini kita- kan badannya ototnya sudah besar, tampungan kalorinya juga lebih besar. Jadi kamu makan apapun tidak gampang gendut seperti itu. Oh, begitu. Iya. Saya akan mencoba untuk makannya dipilih sebenarnya itu ya untuk apa nama hasil terbaik. Asik. Oke, kita ngopi dulu nggak sih? Boleh, boleh. Ngopi kan, Mas? Diem-diemin aja Atau masih- kopinya masih- kenapa sih masih tegak diam? banget Iya. heran kayak acara Masih- talk show jadinya. Silakan. Mas Arifin ngopi nggak? Ngopi. Kopi ya? Pas kopi hitam nih. Iya, kopi Iya hitam. dong. Kalau kopi susu nanti takutnya nggak diminum atlet. Kalau kopi susu nanti kita nyanyiin. Oke, di Ngopi Helu juga masih ngajakin ngobrol tentang bagaimana seorang apa namanya yang Apa itu? nge-gym atau fitness gitu akhirnya menuju ke bodybuilding dan juga mendapatkan kesempatan untuk menjadi juara. Nah teman-teman mungkin juga ngerasa bahwa saya nge-gym buat apa gitu. Kita kembali ke kebutuhan kita ternyata ya Mas Joseph, Mas Arifin ya. Mau hanya untuk bugar dan fit atau memang menuju ke turnamen atau juga bentuk kompetisi lainnya gitu. Atau hanya untuk kegiatan sehari-hari aja ya, untuk menghargai diri kita sendiri kan, Betul. menjaga badan kita juga. Nah, ini ternyata semua tuh balik ke motivasi dan juga keinginan teman-teman semuanya. Nah, aku mau kepo lagi nih. Silakan Rina. Apa? Kalau kita ngeliat nih, kalau saya nih, saya kan tipikalnya memang adalah kurus gitu. Untuk proses menuju sampai seperti ini tuh, apakah ada tahap cepat singkat gitu, atau memang harus ekstra keras untuk itu? Iya. Kira-kira gimana? Saya mau dibantu. Saya pengennya tuh semas Arifin tahu. Iya. Fit gitu, Iya. enak, pas gitu. Coba tanya Mas Arifin begadang nggak? Mas Arifin begadang nggak? Enggak. Hah? Enggak. Tidurnya jam berapa? Jam 11 minimal. Hah? Jam Jam 11 maksimal? Minimal. Oh minimal, oke. Kalau bangun tidur berapa jam? Kurang lebih jam 4 pagi udah bangun. Sekitar Atau jam 5. 6 jam ya, Iya. cukup ya. Gimana saya mau nge-gym tidurnya masih Dari situ subuh. aja kamu sudah kurang kan? Masalah kamu kan cuma di begadang aja sebenarnya. Iya maksud tuh kalau begadang katanya lebih baik untuk nggak usah nge-gym dulu gitu. Akhirnya saya begadang tuh. Supaya nggak nge-gym ya. Nggak juga mas, nggak gitu karena emang nggak bisa tidur gitu. Tapi emang bener sih, Rin, waktu zaman nge-gym tuh tidur tuh jam 11 mas ya? 11. Jam 12 sudah KO. Soalnya udah habis kan, tenaganya udah capek Energinya aja. udah habis gitu. Ngaruh ya ternyata ya? Iya. Ada, ini saya mau ngosip lagi, ada mitos. Jadi katanya kalau mamanya nge-gym, kamu nggak boleh begadang. Itu gimana tuh? Fakta Kenapa? itu. Kenapa kira-kira? Istirahatnya kurang tadi. Akhirnya Tidur malamnya kurang. tidur malamnya kurang, istirahat kurang cukup, jadi ke badan kita juga Iya. metabolismenya jadi kurang bagus ya? Iya. Recovery ototnya kurang. Oh oke. Lebih Tentang- lambat dibanding yang tidurnya berkualitas. Ini kalau gitu saya tanya-tanya mitos aja deh kalau begitu ya. Iya. Nih mitos berikutnya adalah kalau kamu besoknya nggak sakit, berarti kamu nge-gymnya nggak bener. Bener nggak tuh? Iya. Atau gimana? Kalau nggak ada Gimana, DOMS, Jadi kalau kamu hari ini nge-gym nih, Oh iya. salah. Hari ini kamu nggak sakit nih badanmu atau ototmu gitu. Oh, DOMS Berarti ya. kamu kemarin salah. Oh, Itu bener gitu. nggak? DOMS. Berarti nggak kena di target ototnya. Apa sih sebetulnya DOMS? ya? DOMS. DOMS, ya, ya. betul. Nah, itu bener nggak tuh? Mas? Itu apa tuh ceritanya kok? Aku pengen tahu banget dari yang apa sudah masuk ke building nih. Untuk beberapa kondisi ya, kalau memang kita baru-baru nge-gym itu memang DOMS atau Delayed Onset Muscle Soreness itu memang kayak pegal gitu. Kalau kita istilah itu kita nih lari nih biasa cuma 1 km, lalu suatu saat kita larinya 10. Kurang lebih hampir sama situasinya, pasti badan tuh kayak apa ya, remuk kayak gitu. Pegalnya sama dengan latihan sebelumnya kan, karena kita belum pernah weightlifting atau suatu waktu itu beban yang biasa kita angkat 2 kilo kita coba misalnya 10 kilo.
tentu saja di tubuh itu efeknya itu berbeda dengan yang sebelumnya karena bebannya lebih berat. Lalu DOMS tadi itu ya pegelnya tadi memang terasa dalam tubuh biasanya 1 atau 2 hari terjadi kayak gitu. Nah tapi kalau dia habis latihan nih, dia ngangkat hari ini ya, terus besoknya ternyata nggak ada rasa apa-apa di badannya, itu ternyata latihannya salah, bener atau salah? Kalau latihannya itu kurang tepat gitu, tidak ada kontraksi otot atau tidak kena target ototnya? Soalnya mungkin bukan ya, tapi mungkin latihannya masih bebannya dia, tubuhnya udah beradaptasi dengan bebannya yang ya seperti itu mungkin. Oh berarti bebannya kurang ditambah gitu ya? Bisa jadi. Tubuhnya udah beradaptasi dengan beban tersebut. Biasanya dia cuma angkat 5 kilo terus kayak gitu. Padahal bisa aja naik 10, 15 kayak gitu. ya. Jadi tubuhnya udah nggak mengalami DOMS lagi. Karena udah terbiasa dengan beban tersebut. Harusnya dia bisa ngangkat yang lebih dari itu lagi. Betul. Atau dia menambah repetisinya boleh. Yang biasa mungkin di 8 atau 10 dia coba ke 12. Atau setnya ditambah, biasanya cuma 3, coba tambah 4 set kayak gitu-gitu. Kalau sampai repetisi ditambah itu wow banget ya. Set aja bisa dinego kadang-kadang. Kadang bisa hitungan yang meloncat ya kan? Iya betul sekali, Bisa dari tiba-tiba 6 ke 9 ya. dari 6 langsung 12 Hitungannya ya. Hitungannya tiba-tiba kayak gitu. Terus apa lagi mitos apa lagi? Mitosnya adalah kalau kamu ada, maksudnya ada tuh namanya sebutannya tuh apa, keratin ya, dan juga ada protein gitu, susu whey protein, minuman penunjang seperti itu. Kemudian juga kamu kalau nggak minum itu bisa minum ice americano gitu. Itu mitos sama fakta? Ayo deh. Ya. Karena kan sama-sama menaikkan adrenalin juga ya. Kalau bandingannya sama PWO kali mungkin maksudnya. Ya, pre-workout ya. Gimana tuh tanggapannya Mas? Ini mitos teman-teman aja sih, aku tuh pengen tahu aja gitu. Gimana fakta coba? atau mitos? Kok jadi fakta atau mitos? Mitos. Kan ini nanti berhubungan sama bagaimana memproses tubuh juga gitu. Americano dibandingkan dengan pre-workout, efeknya sama. Menurut Mas berdua ini, apakah itu mitos atau fakta? Ini sesuai keyakinan masing-masing ya. Kan kadang ada yang takut nyobain suplemen fitness ya, takut takut kena ginjal. Padahal kan semua yang masuk ke mulut juga pasti akan disaring di ginjal ya sebenarnya. Gimana nah, tuh? tapi gimana nih kalau dia takut itu, minum kopi aja kan efeknya sama. Benar nggak? Mitos sih menurut saya, kenapa? Gitu? Ya. Oke. Karena kan masing-masing beda fungsinya. Kalau di es americano tadi kan lebih mengambil kafeinnya. Kafein, iya. Good. Memang kafein terkenal dengan efeknya ya buat mood kita, energi kayak gitu. Kalau di apa tadi, kreatin ya? Kreatin dan juga protein ya bahasanya. Pre-workout. Dia tuh lebih ke arah pre-workout memang, kreatin. Kreatin tuh sebenarnya di dalam real food, maksudnya di daging itu ada. Misalnya tuh saya baca artikel kesehatan tuh ada di daging sapi. 1 kilo daging sapi itu mengandung 5 gram kreatin. Pertanyaannya siapa yang kuat ngunyah daging sapi 1 kilo? Nah itu dia sih PR banget sih. Iya. Makan pentol 10 tusuk juga udah kenceng banget itu, kayak udah kenyang banget ya kan. Makanya disajikan dalam suplemen bubuk. Jadi biasanya sekarang nih 1 servingnya, cup 1 cup per serving itu 5 gram. Sudah kayak terisi, gitu. ya? Iya, untuk kreatin. Memang worth it untuk ini mood kita juga, endurance dalam latihan. Berarti ini kembali kepada si kebutuhan setiap orang, tubuhnya beda-beda memang ya Mas ya? Betul. Ini sampai ke proses ikut turnamen kompetisi nih. Ini kan berarti nge-push badan banget ya, Mas Arifin sama Mas Joseph ya. Itu apa namanya? Emang sekeras itu kah seharusnya terhadap tubuh kita, atau memang karena untuk kompetisi aja kah sebenarnya? Tapi bukannya kalau kompetisi itu sebenarnya tidak sekeras itu nggak sih latihannya Mas? Justru kayaknya nggak terlalu boleh ekstrim nggak sih? Betul. Mendekati latihan. Oh gitu, mendekati waktunya malah jangan terlalu ekstrim ya. Maintenance-nya aja yang perlu dijaga. Maintenance ya, takutnya malah drop. Karena kan seperti itu. Posisinya makanannya lagi diet, lagi di cutting. Karbo. Jadi dia istilah itu ada 2 ya. Biasanya kita tuh tentang bulking, lalu cutting. Jadi cutting tuh cuman sedikit mengurangi di karbohidratnya aja. Untuk pola makan yang lain seperti proteinnya, lalu kreatin untuk tambahan suplemennya, kadang masih jalan di asupannya.
Oke. Ya. Ini ketika proses ikut lomba ya kan, itu tuh persiapannya berapa lama? Kan tubuh kita udah jadi anggaplah seperti itu ya, siap untuk bertanding. Nah ada waktu tadi yang bertahan dengan karbonya dikurangin, Iya. jadi bulkingnya lagi jalan, cutting. Itu prosesnya berapa lama? Dan latihannya seperti apa? Berapa lama dari pengumuman lomba itu akan dilaksanakan ya? Iya. Dan berapa lama harusnya pengumuman itu keluar sebelum Iya, saya biar memutuskan panitianya ikut? dengar Iya, ya. betul. Ini buat teman-teman panitia jadi nggak kaget nih tim-tim. Tiba-tiba 2 minggu sebelumnya ada Wah, pengumuman kaget lomba gitu. ya agak Iya. agak horor ya. Sebenarnya yang idealnya gimana menurut Mas Joseph dalam persiapan itu? Kalau saya pribadi sih 3 bulan. Seharusnya. Iya. Oke, tapi pengumuman baru keluar sebulan biasanya Iya. gitu ya. Suka kaget-kagetan ya. Iya, 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Supaya kita enjoy, happy. Karena kalau kita kurang karbo dan lagi posisi cutting ya, tubuh itu nggak terkejut dengan asupan kita yang dikurangi seperti biasanya. Seperti itu sih. Idealnya memang 3 bulan persiapan ya. Tapi posisinya udah jadi, lagi maintenance, pengumuman keluar gitu kan, baru Langsung prosesnya dari bulking ke cutting dulu. Iya. Ya, idealnya seperti itu sih. Idealnya seperti itu. Tapi kalau ikut turnamen biasanya ada nggak sih yang tiba-tiba ngebut ada kontes gitu? Ada. Ada. Oh ada. Ada saya. Oh yang, iya. yang tiba-tiba muncul dalam waktu yang wah mepet gitu. Iya, ada. Tapi memang ada yang seperti itu. Tapi biasanya kalau memang ininya udah maintenance ya, jadi nggak terlalu kayak dari nol lagi, Iya. ya kan? Enaknya gitu sih. berjalan. Apalagi kalau polanya sudah tahu ya, sebelumnya udah pernah cutting, jadi enak sih. Dia sudah mengenal badannya gitu. Iya. Ketika kamu cutting ataupun bulking, selama kamu bisa mengenal makanan mana yang cocok sama badan kamu, itu kan gampang aja sebenarnya. Iya kan, karena itu yang susah kan mas. Polanya itu udah Kalau kita tahu. kalau mau cutting, aku makanan ini yang harus aku cut gitu misalnya. Jadi proses di badan aku lebih cepat. Kalau aku bulking, Iya. aku makan ini, aku lebih cepat proses bulkingnya, kayak gitu kan. Kayak gitu. Aku masih belum mengenal dirimu kan. Iya, aku belum diri. Aku suka kehilangan diriku. Sebetulnya. Tapi Mas gini, kalau dari Mas Arifin sama Mas Joseph nih, pernah nggak sih menemukan atau ikut berapa kali ikut event maaf? Berapa ikut turnamen? Berapa Dari kali udah? 2016 ya? 2022. 2022. Berapa ya. kali udah? Kurang lebih ada 20-an Hah? mungkin. kalau 20 nggak salah. kali? Iya. Itu semua di Kalimantan Tengah atau ikut ke nyebrang ke negara Kalsel. lain? Terakhir di Bali ada saya ikut ini Ada ikut di KMCR ya. Ada masuk Ada di Bali. kategori Puji Tuhan di 12 besar. 12 besar? Iya, karena dia nasional ya. Iya. 12 besar dari Dari banyak. dari banyak sih, karena hampir seluruh provinsi itu ngirim atlet-atletnya Oke. kayak gitu. Berarti memang kita harus lompat keluar untuk ngelihat prosesnya mereka juga di sini. Betul. Kalau yang dilihat nih, apakah berbeda sistemnya mereka di sana nih teman-teman yang di luar Kalimantan Tengah ketika berlomba sama di Palangkaraya, beda nggak sih sistem persiapannya si atlet ini sendiri gitu? Beda nggak sih? Kurang lebih sama. Sama aja. ya? aja. Oke. Kurang lebih sama aja. Terus mereka juga punya kendala nggak sih? Kan kalau lagi anggaplah bertandingnya di luar kota gitu. Wah, godaan makanannya banyak. Oh, itu jelas. gitu. Nggak usah keluar kota ya mas, kita keluar Ya, di dalam. rumah aja godaannya banyak banget. Gitu ya, Rin? Iya, mie ayam kan enak ya. Parah, enak banget sih itu. Itu memang prosesnya sama juga, sama, Sama seperti yang disiapkan juga. Betul. Nah, kalau yang dari 20 lomba diikutin, baik yang di lokal sama di nasional gitu, Mas Arifin. Pernah, Mas Joseph, Mas Arifin, pernah nggak menemukan yang buset mepet gitu? Pernah nggak nemu yang kayak gitu? Tapi tetap akhirnya diikutin paling nggak? mepet berapa lama Berapa deh? lama nih dari pengumuman Yang keluar sampai paling- tanggalnya? Yang paling ngebut gitu persiapannya. Paling butuh kalau saya tuh 1,5 bulan. Sebulan ada 1,5 bulan. 1 bulan yang ada, Iya. pernah juga. Itu berarti memang sudah posisinya siap, tinggal Iya. di riset lagi aja. Iya. gitu. Kalau Mas Arifin paling mepet Kurang lebih 1,5 bulan. 1 bulan. Apakah sama-sama ikut lomba setiap kali turnamen ikut juga Mas Arifin? Beda sama Bang Yosep, beda. Beda-beda ya? Beda. Beda-beda. Kalau ini kan udah luar Kalimantan. Kalau saya masih belum. Tapi- Masih wilayah Kalimantan tadi. Di Kalimantan Tengah. Tapi kalau ada turnamen kesempatan ikut juga tetap ya. Pengennya ikut. Pengennya ikut. Pengennya ikut. Kalsel udah? Sudah kalau Oh, sudah. sudah sampai Berarti Kalsel. untuk yang di daerah Kalimantan sudah lah Kalimantan ya. sudah. Apa namanya? Ketika orang masuk kategorinya bodybuilding juga nih, Iya. itu tuh dia memang pengen ikut tuh karena udah menyiapkan dirinya atau ngejar juara. Ngaku deh. Karena kamu harus tanyakan dulu nih ke atlet-atlet ini. Apa? Kenapa kamu nggak nanya langsung aja? Nah, kamu tanyain, aku sudah tahu jawabannya, tapi kamu coba kamu tanya. Ini kan lomba nih. Heeh.
persiapan mereka ini kan sedemikian rupa. Heeh. Kamu tahu berapa harga suplemen? Nah, kesana dong, jangan kamu. Enggak, kamu tahu Kenapa nggak? kamu jadi membuli aku? Kamu tahu nggak berapa harga bahan baku makanan yang harus mereka? Dada ayam berapa mas sehari mas? Berapa kilo? Biasanya setengah sampai 1 kilo. Setengah sampai Oke, satu. itu lumayan Itu buat banget. satu hari loh. Lumayan banget Kan ya. biasa buat sekeluarga ya. Iya. Kayak gitu. Itu mereka tetap mau ikut lomba walaupun anggapannya begini, hadiahnya tidak besar ya. Betul. Secara nominal kita tidak besar. Kenapa kok mau ikut gitu? Itu kan capek mas, maksudnya keluar buat beli suplemen, buat beli bahan makan, buat ini itu kan banyak nih. Kok tetap mau ikut gitu? Apakah karena sudah secinta itu dengan, ataukah mau adu sama yang lain gitu? Iya. Untuk validasi diri atau gimana sebenarnya? Kalau saya pribadi itu ya passion ya. Karena memang sudah Senang, passion. saya senang ke itu kegiatan kayak gitu. Senang apalagi ikut meramaikan kan gitu. Ya kembali lagi tadi passionnya, senang kayak gitu. Mas Arifin, Kalau saya sayang di badan sudah capek-capek latihan. masa nggak pamer ya? Tapi pernah nggak sih menemukan masa atau waktu di mana saya boleh nggak sih off latihan dulu? Bosan gitu, titik jenuhnya ada kan? Waktu istirahatnya badan gitu. Pernah Sempat nggak sih? kemarin ada istirahat setahun. Hah? Setahun? Setahun istirahat. Oke. Iya. Itu memang tidak nge-gym, tidak Nggak nge-fitness latihan. sama Ada kegiatan lain. Oh, ada kegiatan. Heeh. Tapi tetap terjaga kah atau Tetap ada makannya yang saya ini jaganya. perubahan bentuk tetap ada yang Perubahan itu signifikan? banyak perubahannya. Banyak. Banyak gitu? perubahannya ya. Oh, Karena tidak ngembalikannya- dilatih itu tadi ya? ngembalikannya susah nggak sih? Mas? Kembaliin cepat aja asal makannya tadi itu. Kembali di Di pola perbaiki lagi makannya. pola dietnya. Iya. gitu. Nah ini keuntungan mereka yang nge-gym ya, maksudnya yang sudah punya otot seperti ini, kemudian dia stop kayak tadi 1 tahun. Ketika dia memulai latihan lagi, itu dia cuma merecall otot lamanya. Betul. Jadi akan lebih gampang dan lebih cepat dibanding mereka yang tidak pernah latihan angkat beban. Muscle Kalau Mas Yusuf memory gimana? ya Ada muscle memorinya. istilahnya. Kalau Mas Yusuf gimana? Pernah ada momen fase yang aku udah istirahat dulu buat nge-gym gitu? Bosan gitu? Pernah sih itu tadi ketika kita mau cutting gitu ya. Itu kan agak diburu, dipepet, jadi kayak jenuh juga sih sebenarnya karena kita kan sedang ini. Tapi ya balik lagi untuk memberikan motivasi kayak gitu kepada diri sendiri. Paling sesaat aja kayak Karena gitu. memang ada titik jenuhnya. Iya. Kalau lagi diet, emosian nggak sih? Saya ngabarin aja. Kalau lagi diet, pemarah nggak sih mas? Kalau untuk saya enggak, biasa Nggak, aja. oh biasa Ah, aja. biasa Masih aja. memang soft spoken ya. Iya. Kalau Mas Joseph, kalau saya pemarah sih. Gak tahu ya, memang Kayak mood kita tuh kayak naik turun kayak gitu. nah, kalau lagi Naik cutting. turun. Makanya itu tadi ketika cutting diburu-buru kan rasanya langsung jengkel Iya. ya. Langsung kayak marah Kadang gitu. situasinya ada sih datang kayak sih, tapi ya kita balik untuk apa ya, meredam itu aja kayak gitu. Tentang pengendaliannya aja, paling mungkin marah-marahnya tentang mood aja sih, kayak gitu aja kan. Biasa kita mood naik turun, walaupun kita gak cutting juga kita kadang moodnya naik turun kan, Iya, kayak betul, gitu. Nah, kalau di bodybuilding itu sebenarnya aku tuh pengen tahu banget itu. Maksudnya yang dilihat itu adalah porsinya, shape-nya atau apanya sih sebenarnya dinilai Mas? Bentuk dari tubuhnya atau seperti apa? kategorinya. Dari yang paling kelas bawah tuh apa sebenarnya penilaian? Apa penilaiannya gitu? Karena kan saya lihat nih, maaf, ada yang menggunakan busana lebih mini, ada yang dia pakai jeans Ada dan yang pakai sepatu jeans, gitu. ada yang Nah, itu celana pantai. gitu gimana Mas? Ya. Penilaian itu seperti apa sih yang dilihat sebenarnya? Seperti memang kalau di brosur kalau ada event itu, jadi Dewan Juri juga memberikan ketentuan-ketentuannya. Iya. Misalnya yang paling untuk sementara ini paling bawah itu kelas paling ini tuh men fitness, junior ya, ada juniornya atau beginner. Itu apa istilahnya, teman-teman yang baru bergabung di gym lalu udah mulai otot Ada barunya garis-garisnya. udah muncul, iya seperti itu, supaya dia lebih apa ya fair, digabung di kelas itu. Lalu di atasnya ada lagi men fitness, lebih tebal sedikit daripada yang junior. Lalu di atasnya lagi ada men sport, ya lalu di atasnya lagi ada men's athletic, seperti itu. Itu Jadi yang dilihat berarti ukurannya ya? Atau jadi otot, gimana sih cara Gimana ngeliat? kita tanya kalau Bang Gimana Adi, ya? Gimana ya caranya ya? Iya. Maksudnya tuh penilaiannya apa Mas? Pengen tahu nih kan Mas, ada tuh semua tuh kategorinya dan segala macam gitu.
yang di mata juri menurut Mas Joseph sama Arifin gitu, apa yang mereka lihat sebenarnya? Bentuknya kah, shape-nya, atau besaran badannya, atau apa Betul. sih sebenarnya? Ketegasan ototnya. Ya, betul itu sama semua. Itu tentang apa tuh frame ya. Framing. Ya. Oke. Frame ototnya, lalu kelengkapan otot. Hah? Emang ada otot tidak lengkap ya? Ada itu kan apa, beberapa. Mas? Misalnya ya bahunya, bahu depan, bahu Oh, bahunya nggak samping, bahu belakang, Oh. dada, six-pack-nya betul jelas. Itu harus 6 apa 8 sih? Namanya Atau six, 9? namanya six. Oh 6 ya? Namanya Iya. ada six. Oh saya zero pack Zero gitu. Berarti pack. one Iya. one pack kan? Pregnant ya? One pack Iya, ya. iya. Oke, oke. Iya. Oh berarti tuh Gitu. semua dilihat semua Betul, ya? betul. Oke. Kalau di posisi begini tuh PR nggak sih kalau menemukan atau saat kita tidak fit ya atau tidak bagus gitu? Pernah merasa kayak aduh gitu. Iya. Kayak pasti yang pertama dulu kan sebelum menang kan pasti ada pernah ikut kan? Betul. Gitu. Kayak merasa kalah atau gagal nggak waktu itu? Kayak kurang gitu. Tuh mencoba itu wajar gitu. Jadi motivasi sih untuk ini evaluasi diri apa kekurangan kita, makanya sering saya ketika ikut event kalau saya apa itu sering komunikasi evaluasi untuk pembenahan diri kayak gitu supaya lebih baik ke depannya apa kekurangannya. Sama belajar nggak masih awal-awal lomba tuh kalau misalnya kita mau lomba kan untuk loadingnya kan biasanya ada makanan untuk loading. Iya. Nah itu kan nggak mungkin kita langsung menemukan makanan yang cocok untuk loading Yang- kita apa kan yang kalau pas. kalau salah sedikit itu kan bloating Ya, perutnya. betul. Berapa lama proses itu Mas lewatin? Itu betul-betul harus apa ya, kembali ke dirinya ya, metabolismenya ya. Karena loading itu ketika kita nggak pas malah bloating itu kelihatan. Bloating itu apa sih? Perutnya tuh kelihatan lebih Agak besar Lebih besar ya. Yang tadinya kan dia kecil ketika dia makan itu ternyata tidak cocok di badannya justru malah jadi serangan balik Kembung, badannya. iya. Jadi malah tidak kurang merapikan pas, bentuk. ya Iya, nggak oke. cocok mungkin. Coba deh ikut lomba biar tahu. Ya. Takut. Ribet, ribet. Nggak, prosesnya lama banget gitu. Iya. Kalau mamanya ikut begini kan berarti tuh harus bener-bener apa sih natural ya bahasanya. Iya. Di kelas main fitness junior bisa nanti. Saya Sama Bang Ya, Jo, jadi Bang Joseph jadi nanti bertahap ya. dulu nanti. Semua ya. bisa, semua Iya. bisa. Asal Eh. konsisten. Oh iya benar Gitu. sekali. Konsisten susah sih. Ya, di Susah mana bangun otot sama ngerawat? Apa ya? Bang, Mungkin pertamanya dulu yang bangunnya ya. Tapi sering waktu berjalan udah enak sih, udah tahu pola-polanya. Latihannya udah enak, udah tahu apa yang kita butuhkan, lalu pola nutrisinya ya. Makanannya. kalau cowok sih enak enak ya, kalau cowok-cowok enak. Karena memang sudah memang disetting untuk itu. Dengar-dengar Kalau cewek-cewek capek. dengar katanya banyak cewek-cewek nggak mau nge-gym banget itu karena takut berotot gitu. Iya nggak sih, Rin? Oh. Atau emang ada yang nyari juga pengen bikin otot gitu? Iya, banyak yang takut berotot ya. Punya member cewek Punya member. takut berotot? Tidak. Agak takut sih katanya, Agak tapi ternyata sudah lama waktu berjalan nggak semudah itu ya Iya. katanya membentuk otot. Nah kayak gitu. Akhirnya dia merasakan efek dari bentuk fitness itu lebih ke fit dan bugar ya Mas Arifin ya? Betul, betul. Iya sih, waktu awal-awal nge-gym juga tuh kayak apa sih motivasinya gitu, pengen cepat punya otot ya gitu. Iya. Tapi ternyata enggak, malah Iya. kayak kualitas tidur lebih baik, Iya. emosi Banyak jadi yang bisa dirilis gitu, energi tuh nggak kesimpan, jadi bisa Iya. dipergunakan untuk tubuh gitu. Yang Ya, penting berkeringat dengan benar. Iya. Kalau lagi emosi bawa aja ke gym. Ya aku lagi penuh emosi nih. Iya. Aku mau nanti makan pasti- bakso, nggak Wow. kesampaian, mau makan mie ayam nggak kesampaian. Ya langsung diplotetin Bang Hadi. Oh ya. gitu, itu enak banget loh. Itu enak banget. Mau abis ini. Oke, ini sambil menuju terakhir ya. Jadi Mas Arifin sama Mas Joseph gitu. Ini ada nggak nih teman-teman kita yang juga mungkin akan menuju ke bodybuilding? Siapa tahu tertarik juga gitu. Kan kita nggak tahu motivasi orang tuh karena adanya temen atau ngejar hadiah atau memang karena pengen sehat gitu. Ada nggak nih saran buat teman-teman yang akan menuju proses ke bodybuilding? Tapi dia udah nge-gym, tapi kayak aku nge-gym buat sehat fit aja nggak sih gitu. Tapi Akhirnya- ada lomba nih boleh kayaknya gitu. gitu, biar kesana gitu Oh iya. arahnya. Silakan, gantian ya. Siapa dulu? Ayo. Sip. Oke, bagi teman-teman yang mau ikut event atau kompetisi atau mulai dari awal untuk nge-gym, mulai aja dulu. Dimulai dulu, lalu
nikmati, enjoy, itu aja. Nanti dinikmati, setelah enjoy pasti benefitnya, dampak baiknya tuh pasti dirasakan tubuh yang dibawa tiap hari, kayak gitu. Tetap semangat. Iya. Persiapannya adalah nikmati setiap prosesnya, Iya. sama yakinin diri kalau kita itu maksimal mengolah. Ke jalan yang benar udah pas. Iya, Iya, ini mengolah dengan benar gitu. Iya. Itu berarti akan sampai nanti. Kalau Mas Arifin gimana nih? Buat teman-teman yang mau mencoba ikut. Buat teman-teman ya semangat terus kalau mau badannya lebih bagus kan. Terus kerja keras, konsisten, semangat ya. Semua memberikan semangat. Itu salam apa sih Mas? sebenarnya? Salam bisep katanya. Salam Ya. bisep. Saya jadi- bajunya besar hari ini biar nggak kelihatan ototnya gitu. Oh, iya. Agak nggak mau sombong ya. Sombong sih nggak, cuman malas pamer aja memang anaknya. Betul kata Mas Joseph tadi, mulai aja dulu karena biasanya orang di rumah nih mungkin teman-teman juga malas memulai karena takut Iya. apa gitu ya. Mulai aja dulu karena memang prosesnya memang akan terasa agak-agak berat di awal ya. Tapi kalau teman-teman nanti lihat progresnya, saya yakin kalian tidak akan mau berhenti. Terkadang, tau gak sih, aku juga baru menyadari bahwa kenapa sih di tempat gym itu banyak banget kaca dan cermin. Iya. Buat ngaca. Agar kita bisa melihat proses dan progres ya ternyata ya. Betul, betul. Bukan cuma buat narsis doang kayak anak gym, foto-foto doang gitu ya. Ternyata tuh buat melihat proses ya. Iya. Depan, belakang, atas, bawah gitu tuh sudah berbentuk dengan sesuai target. Iya nggak sih Mas? Betul, betul. Ih, jago betul. banget aku ya. Iya, keren. Wah, aku ditepukin sih. Tiba-tiba tepuk tangan. Nggak gitu konsepnya. Tapi terima kasih banyak Mas Joseph, Mas Arifin karena udah berbagi. Selanjutnya lomba di mana? Yang paling dekat? Apakah ada lomba lagi? Ada di Lamandau, Juli. Juli, Bulan depan ya? Ya, ada di NTB, MTB itu? Nusa Tenggara Barat. NTB di Lombok. NTB. Ya. Wah ini lomba sekaligus liburan nih. Di NTB lombanya apa? Di Mandalika. Di Mandalika. Oke. Bukan apa? Kalau ada juga di Bali sih, Kejurnas di Bali. Ikut semua nanti. Mudah-mudahan. Persiapannya Harusnya ya, ikut. semoga sehat terus Harusnya biar ikut. bisa. Iya. Mas Mas Arifin Arifin? paling dekat ikut lomba lagi? Kapuas. Kapuas ya? bulan Kapuas. depan. Iya. Oke. Lamandau juga ikut. Lamandau sama di Banjarmasin, Banjarmasin. ya. Ada di Banjarmasin. Atlet kita sudah siap berangkat untuk lomba-lomba terdekat ini, silahkan untuk sponsorship yang mau ikut. Gimana? Boleh. Boleh Boleh dibantu? disupport. Iya. Kan? Iya, Boleh betul, disupport. betul. Karena nanti kesebutnya tuh pasti Palangkaraya Kalimantan silakan Tengah gitu. disupport, gitu. Jadi semoga nanti yang menyaksikan juga bisa tahu bahwa ternyata untuk proses menuju seorang bodybuilding itu effortnya banyak, tanggung jawab atas dirinya banyak gitu. Memang kelihatannya tuh kayak untuk diri sendiri ya, tapi sebenarnya itu memberikan inspirasi dan juga contoh buat kita. Gym itu nggak tentang bikin otot aja, tapi kalau kamu mau lebih ke profesional, matangkan diri kamu sama persiapkan lebih banyak gitu. Oke. Ya, oke, terima kasih Mas Makasih Joseph. banyak, Terima Mas kasih Arifin. Mas Mas Arifin, Joseph, terima thank kasih you. Caca. Sukses buat lombanya Ya, semuanya. semoga semuanya pulang bawa piala Amin. ya, menang ya. Oke, terima kasih juga untuk menyaksikan kami hari ini tentunya di Ngopi Helu. Semoga kami bisa menemani Anda hari ini. Dan akhirnya saya Irina Ardila dan juga Caca mengucapkan terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di edisi Ngopi Lu selanjutnya dan semoga kita akan menemukan inspirasi lainnya di obrolan kita selanjutnya. Ayo ngopi di sini. Dah. Jadi, Pin. Oke. Oke, sip. Ngopi Helu, ngopi Helu, yang ngopi Helu, ngopi Helu, ngopi Helu, yang ngopi Helu, yang ngopi Helu, yang ngopi Helu.